Halo, apa kabar? Berjumpa lagi di Jurnal Barata. Tiongkok baru-baru ini mencatatkan pertumbuhan domestik bruto sebesar 4,5% pada kuartal pertama tahun 2023 ini. Angka tersebut melebihi perkiraan para ekonom, yakni sekitar 4%. Berbeda dengan Amerika Serikat yang dilaporkan oleh World Economic Outlook edisi Juli 2023, di mana dalam laporannya Dana Moneter Internasional IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan melambat dari 2,1% pada tahun 2022 lalu menjadi 1,8% pada tahun ini dan bisa turun lagi menjadi 1% pada tahun 2024. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal pertama di tahun 2023 ini hanya tumbuh sekitar 2% saja. Perlambatan ekonomi juga diramal akan melanda negara-negara maju lainnya seperti misalnya Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia yang merupakan anggota G7. Menurut IMF, sekitar 97% negara-negara maju diproyeksikan memiliki perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun ini dan diprediksi akan menyeret menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Pertanyaannya sekarang, benarkah kinerja perekonomian Amerika Serikat dan negara-negara G7 masih tetap kuat meski pertumbuhan ekonominya melambat? Mari kita ulas bersama. Jurnal Barata. Profesor dari Harvard, Graham Allison, pada April lalu pernah menuliskan fakta mengenai pertumbuhan Amerika Serikat dalam artikelnya yang diberi judul The Inconvenient Truth About US Growth, di mana dalam tulisannya Allison merespons artikel The Economist yang menyanjung kinerja perekonomian Amerika Serikat. Menurut Allison, memang benar ekonomi Amerika Serikat masih melejit di antara negara-negara anggota G7 yang terdiri dari 7 negara yang memiliki ekonomi maju, di antaranya Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Italia, dan Jepang. Hanya saja, menurut Allison, perbandingannya kurang seimbang jika hanya dibandingkan dengan ekonomi Amerika Serikat tersebut dengan negara ekonomi maju G7 saja, tanpa memasukkan Tiongkok yang juga negara ekonomi maju sebagai perbandingannya. Nah, mengapa Tiongkok hingga hari ini tidak pernah menjadi anggota G7 meskipun perekonomian negara tersebut besar dan maju? Karena memang dalam pandangan negara-negara G7, Tiongkok termasuk negara dengan tingkat kekayaan yang relatif rendah per individunya, sehingga belum memenuhi standar sebagai negara ekonomi maju. Padahal kalau kita melihat besaran ekonomi G7 secara keseluruhan di dunia, kini sudah menurun. Meski memang porsi besaran ekonomi G7 sekarang ini sebesar 44%, namun sejatinya menurut Allison sudah tinggal sekitar 30% saja jika diukur dari purchasing power parity atau paritas daya beli. Bahkan Allison juga mengungkapkan jika porsi perekonomian G7 pada tahun 2027 nanti masih bisa lebih turun lagi menjadi sekitar 27,95%. Apalagi diketahui sejak tahun 2021 porsi perekonomian negara-negara G7 ini sudah disalip oleh negara-negara BRICS yang menjadi tandingan dari G7 yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Sedangkan untuk Amerika Serikat sendiri, penurunan porsi ekonominya dipastikan terus merosot dibandingkan dengan Tiongkok jika dilihat dari potensi pertumbuhan ekonomi ke depan. Yang mana ekonomi Tiongkok kita tahu masih bisa tumbuh sekitar 4,5% per tahunnya, sedangkan Amerika Serikat tidak bisa tumbuh di atas 2%. Namun, di tengah pertumbuhan tinggi itu, hal yang mencengangkan adalah rencana Tiongkok untuk maju secara ekonomi tanpa tergantung dengan teknologi Amerika Serikat. Memang, jika dilihat dari sisi produk manufaktur hingga pesawat terbang, bahkan pesawat tempur sekalipun, Tiongkok sudah mampu membuatnya. Bahkan infrastruktur Tiongkok sudah melampaui Waman Sam. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi Amerika Serikat untuk memulai memikirkan kembali pengembangan infrastrukturnya. Makanya Presiden Amerika Serikat Joe Biden di awal pemerintahannya memperingatkan anggota parlemen Amerika Serikat bahwa Tiongkok secara agresif akan melampaui Paman Sam,
terutama dalam hal infrastruktur. Dirinya lantas mempersiapkan proyek pembangunan senilai lebih kurang 2 triliun dolar Amerika Serikat untuk membuktikan keseriusannya berkompetisi dengan Tiongkok di berbagai sektor, tak terkecuali di sektor infrastruktur. Pada Maret 2021 misalnya, The New York Times pernah menulis artikel berjudul Xi's Gambit, Tiongkok Plans for a World Without American Technology. Bahwasanya Tiongkok sudah meluncurkan miliaran dolar Amerika Serikat untuk penelitian dan pengembangan teknologi guna mengantisipasi pemutusan akses teknologi Amerika Serikat dan Barat lainnya ke Tiongkok. Pemerintah Tiongkok bahkan sudah memprogramkan pembangunan ekonomi dengan moto jalan sendiri. Programnya meluas mulai dari telepon pintar hingga mesin pesawat dan sudah diluncurkan sejak tahun 2015 silam. Mantan diplomat Amerika Serikat yang bekerja pada Asia Society Policy Institute, Daniel Russell, mengatakan Tiongkok melakukan itu semua untuk mengurangi ketergantungan teknologinya. Jadi sebenarnya bukan untuk mengurangi perdagangan dan interaksi ekonominya dengan Amerika Serikat. Makanya pejabat Chinese Academy of Engineering, Ni Guangnan, menuliskan bahwa Tiongkok sudah lama mencanangkan perolehan teknologi yang selama ini didominasi oleh Intel, Microsoft, Oracle, dan lainnya dalam komputasi. Bahkan pada awal bulan lalu, Tiongkok sudah melarang ekspor gallium dan germanium agar tidak dipakai di perusahaan Amerika Serikat dan Barat yang tidak bersahabat. Itu artinya Tiongkok tidak lama lagi bisa saja akan swasembada teknologi, sehingga Tiongkok mungkin tidak akan tergantung lagi pada teknologi Barat. Tapi apakah mungkin? Itulah pertanyaannya. Namun jika ini terjadi, ini tentu berbahaya bagi Amerika Serikat lantaran Tiongkok dengan besaran ekonomi dan prospek pertumbuhannya yang masih besar bisa membuat Amerika Serikat ketinggalan dalam akses pasar. Hal inilah yang sebenarnya sangat disadari benar oleh para pejabat Amerika Serikat dan sudah pasti oleh para pebisnis Amerika Serikat yang berada di Tiongkok. Makanya Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen kemudian menyuarakan pentingnya perbaikan relasi ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini. Bahkan di tengah persaingan sengit Amerika Serikat dan Tiongkok baik dalam pengembangan teknologi hingga ekonominya, Yellen tetap berkomitmen untuk terus menyuarakan pentingnya perbaikan relasi. Salah satu alasan Yellen karena dirinya sudah mendengar jeritan para pebisnis Amerika Serikat yang menghadapi hambatan di Tiongkok sebagai balasan atas perang ekonomi Amerika Serikat. Itulah kenapa kunjungan Yellen ke Tiongkok pada awal bulan Juli kemarin sangat baik bagi Amerika Serikat dan juga bagi Tiongkok maupun dunia. Upaya Yellen ini tentu akan mencegah pemudaran ekonomi Amerika Serikat tanpa saling mencederai. Makanya Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang juga menyambut baik dengan kalimat puitis bahwa dirinya seakan melihat sebuah pelangi saat Yellen tiba di bandara dan turun dari pesawat. Ini menunjukkan adanya pesan positif yang dibawa oleh Yellen ke Tiongkok. Di hadapan Perdana Menteri Li, Yellen menyatakan seharusnya alasan keamanan Amerika Serikat tidak menjadi halangan bagi kelangsungan relasi ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ia juga menegaskan tidak mungkin dua perekonomian ini terpecah dan atas dasar itulah Yellen bersedia berkunjung ke Tiongkok untuk memperbaiki relasi ekonomi mereka. Banyak pengamat menilai langkah Yellen ini sangat tepat. Tentu setiap negara tetap punya keunggulan tertentu yang tidak pernah bisa diungguli secara telak oleh pesaingnya. Oleh karena itu, meskipun kunjungan Yellen belum tentu memuluskan relasi ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, namun setidaknya langkah Yellen ini mengunjungi Tiongkok untuk memperbaiki relasi ekonomi kedua negara tetap penting, di mana dunia saat ini saling membutuhkan. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.